Ansir bintain wa usulihi wa furu'ihi wa dhawil huquqi alaihi ajma'in minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah al-karim yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya muliakan keluarga besar almarhum Bapak Kamsir bin Tain, istri dan semua anak keluarganya yang mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Pengajian Majlis Ad-Darajatul Akhirah beserta tim 9 Bapak Haji Amil Ahyaruddin. Yang saya hormati para bapak-bapak haji, ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara, wabil khusus Bapak RW, Bapak RT dan semua jamaah yang hadir yang tergabung dalam Ikatan Jamaah Majlis Ad-Darajatul Akhirah. Semoga kita semua disehatkan, diafiatkan, diselamatkan, diberikan berkah, selamat panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keberkahan, keberuntungan sepanjang usia kita dari dunia sampai ke negeri akhirat. Sudah 15 hari Bapak Kamsir bin Tain meninggalkan keluarga, tentunya di sono enak. Pastinya enak, kalau kagak enak balik lagi.
Karena di sono enak bagaimana kagak enak, semua amal ibadah telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Justru dengan adanya mati supaya nanti kita semua yang ada di alam dunia pas kita masuk ke alam kubur, kita akan bisa melihat amal sholat kita, amal puasa Ramadan kita, amal haji dan umrah kita, amal ngaji setiap malam Kamis, amal sedekah kepada yatim, amal puasa sunnah, segala kebaikan, cari nafkah pagi-pagi pulang sore untuk biaya kehidupan istri dan anak-anak kita, kebaikan kepada keluarga, membiayai pendidikannya dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ataupun nyantren, semuanya telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Kamsir bin Ta'il. Alhamdulillah, itu hakikat daripada tujuannya mati. Jadi oleh karena itu, kira-kira kita mati berani apa takut? Berani apa takut? Berani, batu. Ya, jangan ngomong berani. Ya, jadi takut kalau itu kita, kalau masalah mati kita takutnya tidak banyak membawa amal sol. Sebab apabila ahli kubur yang ada di pemakaman Bujur Dato maupun ahli kubur yang ada di pemakaman di mana saja, jika mereka bisa dibangkitkan kembali dari kubur, yang pertama mereka cari bukan mall, yang mereka pertama datengin bukan tempat-tempat hiburan, tapi yang mereka datangi pertama kali jika mereka dibangkitkan dari kubur, seumpamanya hari ini nih, mereka akan mendatangi masjid-masjid dan musola. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, panggilan azan ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, itu zahiriahnya memang panggilan muazzin, tapi hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau pengen diakui oleh Allah sebagai hambanya, pengen ditolongin segala kesulitan kita supaya menjadi mudah, ketika dipanggil hayya 'alas shalah jangan kagak nyaut. Bagaimana nyautnya? La haula wala quwwata illa billahil. Kalau kita kelumpangan lagi di pinggir jalan, pas masjid dekat, berhenti ke masjid, ngapain? Sholat waktu 5 waktu yang hari itu kita dipanggil, apakah itu zuhur, apakah itu asar, apakah itu maghrib. Sebab memenuhi panggilan Allah pada hakikatnya menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang pengen diakui oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Mengapa demikian bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian? Betapapun kita, siapapun kita, ketika kita dipanggil oleh temen kagak nengok alias nengos, jengkel nggak? Lu gue panggil kagak nyaut lu, kita yang manggil kesel nggak? Apalagi Allah manggil kita kagak setiap hari 5 kali. Malam berapa kali malam? Maghrib, isya, subuh. Malam 3 kali, siang 2 kali dipanggil. Ngapa kagak mau nengok? Nyaut, la haula wala quwwata illa billahil. Jadi 2 panggilan Allah yang kita menjawabnya dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Apa itu maknanya? Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan selain daripada pertolongan Allah Subhanahu. Makanya disinilah bapak-bapak dan saudara-saudara merasa bersyukur kepada Allah. Wajib bersyukur kepada Allah kalau sampai hari ini kita masih mau sembahyang, amin. Kalau sampai hari ini kita masih pada mau ngaji, kalau sampai hari ini kita masih mau belajar dari Iqra supaya kita pandai membaca Al-Qur'an. Jika seandainya ahli kubur dibangkitkan hari ini sebelum hari kiamat, mereka akan berlomba-lomba menuju musola-musola, menuju masjid-masjid mencari guru dan para kiai. Kenapa? Mereka begitu banyak mengalami kesulitan di alam kubur karena membawa amal yang sedikit. Na'uzu. Paham gak yang saya maksud? Orang yang rugi pulang ke alam kubur adalah orang yang ketika pulang membawa bekal sedikit. Jangan kata ke alam kubur, bapak-bapak mau pergi ke Jawa Timur. Sebelum ke Jawa Timur kita nunggu di terminal. Sedangkan nyampe di terminal ongkos cuma ada 200.000, sedangkan kepergian kita ke Jawa Timur seminggu, kira-kira cukup apa kagak?
Kita pasti berharap nelpon anak, nelpon bini, nelpon ponakan. Ternyata yang ditelepon pulsanya habis semua. Merana kagak? Merana kagak? Sekalinya ada yang datang, Assalamualaikum, Cang, nih cuma bisa ngasih cepet. Astagfirullahaladzim, kurang apa kagak? Kurang apa kagak? Harusnya kalau ke Jawa Timur kepergian seminggu minimal bawa uang 1 juta minimal. Ya 5 juta lebih utama. Begitulah orang-orang yang sudah masuk ke alam kubur. Kenapa orang ketika menghadapi sakaratul maut mereka begitu takut? Mereka begitu mengerikan dilihatnya. Mati ini speaker. Jadi kalau ditanya kenapa orang yang ada di alam ketika orang hendak sakaratul maut, hendak dicabut nyawanya oleh malaikat Israil alaihissalam, mereka begitu takut karena mereka hari itu baru merasakan betapa sedikitnya amal yang dia bawa pulang untuk ke alam kubur. Begini logikanya, bapak-bapak yang mau pergi jauh, ongkos duit misalnya ada 6 juta, bawa perpakaian segala macam lengkap. Kalau mau berangkat, kira-kira muka kita asam apa nyengir? Nyengir apa asam? Senyum-senyum dong. Pasti senyum-senyum. Ketika ditanya, mau kemana sih Romana? Girang bener. Mau jalan-jalan ke Jawa Timur, ke Bali. Berapa hari? Ya seminggu. Kayaknya enak, senang-senang Romanya. Insya Allah dah, doain aja ya. Itu kepergian yang mereka membawa amal, membawa ongkos, membawa bekal banyak. Kagak sedikit lihat ahli kubur. Lihat orang-orang yang sakaratul maut, yang mereka begitu ketakutan, yang mereka begitu menyesal, yang begitu mereka menyesal, mereka begitu bersedih, mereka begitu merana. Bukan apa yang dimelangin, bukan bini, bukan anak sebetulnya mah, bukan mobil, bukan motor, bukan segala macam bentuk pekerjaan yang mereka melangin, yang mereka khawatirin. Tapi yang mereka khawatirin apa? Ketika dia pulang membawa bekal yang sedikit, sedangkan perjalanan menuju mahsyar adalah ribuan tahun lamanya. Nauzubillahimin. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara, kita jangan merasa puas dengan ilmu yang ada, jangan merasa puas dengan amal yang sedikit, jangan sombong dengan amal yang sedikit, jangan puas dengan ilmu yang sedikit, sebab yang namanya juga sedikit. Kira-kira cukup nggak untuk menempuh waktu yang panjang? Cukup nggak? Ilmu sedikit, amal sedikit, ama mati berani banget. Tuh kira-kira di alam kubur bakal senang, bakal sengsara. Senang bakal sengsara. Mereka bakal sengsara. Oleh karena itu ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawaban kita la haula wala quwwata illa billah. Sebab tidak akan ada yang bisa menggerakkan kita untuk bisa melakukan sholat 5 waktu. Tidak akan ada yang bisa menggerakkan kita untuk hadir ke majlis taklim selain daripada pertolongan Allah Subhanahu, selain daripada bantuan Allah Subhanahu, selain daripada rahmat Allah Subhanahu. Covid mudah-mudahan sudah hilang. Sepertinya nih Covid sudah hilang. Sepertinya angin-anginnya mah udah hilang dia nih. Ya angin-anginnya udah hilang. Alhamdulillah kita masih pada sehat, masih pada hidup. Alhamdulillah. Sesudah Covid selesai kita semangatkan lagi ngaji. Amin. Kita semangatkan lagi untuk nambah ilmu, nambah amal soleh. Sebab kalau sudah pulang kayak Bapak Kamsir bin Tain akan menerima apa yang pernah kita kerjakan di dunia. Kalau kebaikan yang banyak maka dihasilkan pula kebaikan yang banyak. Tapi kalau kebaikan yang sedikit maka mereka akan menerima kebaikan yang sedikit. Untung saja yang meninggal adalah ahlus sunnah wal. Untung saja yang meninggal orang Nahdlatul Ulama. Coba kalau yang meninggal Wahabi, kalau yang meninggal selain NU, selain ahlus sunnah wal jamaah, umpamanya mereka pulang ke alam kubur dengan amal yang sedikit, mereka akan sengsara selama-lamanya di alam kubur. Paling-paling dapat doa setiap Jumat, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu maksudnya ahli kubur, bapak-bapak dan saudara-saudara. Termasuk alhamdulillah Bapak Kamsir bin Tain, dari mulai tahlil malam pertama sampai tahlil malam ke-7 diajiin enggak? Diajiin 7 malam.
kemudian diperingati hari 15 harinya, nanti hari 40 harinya, nanti hari 100 harinya, nanti haul. Itu sebagai amal bekal untuk sokongan dia menuju perjalanan yang cukup jauh. Apa itu? Mahsyar. Apa namanya? Mahsyar. Jadi ahli kubur yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan yang sudah ratusan tahun, mereka ada kelompok yang berbahagia, ada kelompok yang senantiasa menangis. Untung saja ada orang NU, ada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiap-tiap kita setiap tahlil selalu mengirimkan hadiah ahli kubur. Minal muslimina wal mu'minina min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha mi yaminiha ila shimaliha. Baik yang mati kelihatan maupun yang mati enggak kelihatan, baik yang mati di darat, yang dikuburin di laut, baik yang mati dimakan binatang buas, rohnya tetap ada, dan roh itu pula lah yang menerima amal baik ataupun amal buruk. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah, kemudian Allah benamkan cinta dan kasih sayang kepada istrinya Bapak Kamsir bin Tain dan juga kepada anak-anaknya, agar senantiasa saya berpesan kepada istri dan anak-anaknya ini, Bapak Kamsir jangan dilupain. Tiap-tiap waktu bagaikan seperti anak, bacakan doa, Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itulah doa yang mustajabah. Itulah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Itulah doa yang langsung nyampai kepada yang dituju kepada kedua orang tua kita, insya Allah. Insya Allah. Ayo Pak, kita semua pada punya orang tua, jangan pernah lupa tiap-tiap habis sholat membaca doa birrul walidain. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kekurangan amal akibat di dunia kita kurang bersosialisasi kepada Allah, kurang bersosialisasi kepada manusia, alias kekurangan kita berhubungan kepada Allah, jauhnya kita berhubungan kepada manusia. Apa yang dimaksud? Ngaji rada-rada kagak demen, ngaji rada-rada malas, ya kan? Sembahyang Jumat juga begitu, rajinnya sembahyang Idul Fitri, itu pun dikata sama mertuanya, lu udah sembahyang 5 waktu kagak, Jumat kagak, ampe Idul Fitri lu kagak mau sembahyang juga, lu gua pecat jadi mantu gua. Kira-kira begitu tuh, baru dia sembahyang. Saudara, kalau tidak ada alam kubur, kalau tidak ada siksa kubur, tidak mungkin Rasulullah memerintah kita untuk sholat 5. Tidak mungkin Nabi Muhammad menyuruh kita untuk thalabul ilmi. Tidak mungkin Nabi Muhammad senantiasa melarang kita untuk mengerjakan perbuatan dosa. Tidak mungkin Nabi Muhammad menyuruh kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai uraian terakhir, saya ingin memberikan satu cara agar bagaimana kita bisa menolong sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Seperti yang kemarin di almarhum Bapak apa tuh? Bapak Roih. Tadinya saya mau tulis, kalau ditulis biasanya kagak keroan. Biasanya kalau ditulis kagak mau diapalin, pada malas. Oh, udah ditulisnya di otak aja. Jadi yang disebut sholat hadiah, apa namanya? Sholat hadiah atau sholatul khunsi. Sholat yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sudah di alam kubur. Apalagi yang mati bapak, ibu, kakek, nenek, ya kan, istri ataupun suami ataupun keluarga terdekat kita. Ini kalau disembayangin dengan sembayang hadiah, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikirimkan 1 kali sembayang 1000 malaikat. Kalau 70 kali sembayang 70.000 malaikat. Kalau seumur hidup kita tiap maghrib sholat hadiah kepada emak, bapak yang udah pada mati, engkong, nenek yang udah pada meninggal, ratusan ribu malaikat akan memberikan penerangan cahaya dari sebab anak cucu yang pada sholat hadiah. Gampang kagak nih? Gampang kagak nih? Gampang apa susah? Gampang. Kan kalau orang kaya, kalau kita punya duit kudu bermodal. Ini dengan cara sholat kagak pakai bermodal. Jadi jangan ngomong begini, kenapa lu kagak tahlil, kagak punya duit? Kenapa lu kagak mengaji, kagak bisa ngikut arisan? Lu ngapa kagak mau sholat, apa kagak mau nyampur sama orang acara-acara? Kita miskin. Ntar kalau mati yang begitu miskin juga, betul kagak?
Justru nih supaya kita kagak miskin dua kali, di dunia kita miskin umpamanya, di alam kubur kita kaya. Nah, ini ada satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi melalui daripada kitabnya Syekh Nawawi, di mana bahwa beliau meriwayatkan daripada hadis yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menukil dalam hadis dalam kitabnya bahwa orang yang mensolati hadiah kepada orang yang sudah meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan daripada solatnya satu kali solat 1000 malaikat. 1000 masing-masing malaikat membawa cahaya. Kayak apa terangnya kuburan bapak ibu kita, betul gak? Kayak apa terangnya daripada kubur engkong kita, saudara-saudara kita. Katanya geblek mendingan jadi orang Islam. Geblek tahu geblek? Tahu geblek? Istilahnya udah sedegleng-deglengnya dah, sebego-begonya mendingan jadi orang masih banyak yang ngedoain, betul apa benar? Itu yang geblek. Bagaimana yang soleh kayak ini semua yang hadir, ya amin. Ini mah soleh semua nih. Saking solehnya takut sama bini. Takut sama bini penting itu, betul kagak? Takut sama bini itu penting. Sebab kalau kita berani sama bini, duit di rumah habis mulu, betul nggak? Betul nggak? Hah? Maksudnya takut sama bini, segala keuangan kita kasih untuk kesejahteraan rumah tangga kita. Nih sholatnya yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kitabnya Syekh Nawawi, yaitu sholat hadiah. Kalau yang punya HP direkam. Yang punya HP direkam. Usolli sunnatal hadiyati rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saya ulangi. Usolli sunnatal hadiyati rakaataini lillahi Allahu Akbar. Lagi. Usolli sunnatal hadiyati rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi. Mau pakai mustaqbilal kiblati, mau langsung lillahi ta'ala juga nggak apa-apa. Ulang lagi. Usolli sunnatal hadiyati rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allah, pas Allah di hati ngomong, saya niat sholat sunat hadiah karena Allah. Paham gak nih? Coba tes dari usolli sunnatal hadiyati rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi Allah. Di hati ngomong apa di hati? Niat salat sunat hadiah karena Allah. Karena Allah. Sesudah itu baca Allahu Akbar kabira. Sesudah itu baca Bismillah Al-Fatihah satu kali. Habis baca Al-Fatihah ayat kursi satu kali. Hafal nggak? Coba baca Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naumun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Terus wasi'a kursiyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut. Terus hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Terus baca lagi qul hu 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. 11 kali ya qul hu 11. Rakaat kedua juga sama. Habis Fatihah baca ayat kursi sekali, baca Al-Hakumut sekali, baca Qulhu 11. Paham? Sesudah Assalamualaikum biasa tahiyat Sesudah tahiyat akhir kan salam. Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, langsung doa. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni shallaitu hazihi sholata wa anta ta'lamu ma urid. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri. Misalnya Kamsir bin Ta'in birahmatika ya arhamar. Paham? Lagi Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa anta ta'lamu ma urid. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri. Sebut orang tua kita yang kita sholatin, sebut engkong kita yang udah meninggal, sebut Allahumma ba'as sawabaha ila qabri.
ayahanda anu bin anu, wa ila qabri ibunda anu binti anu, birahmatika ya arhamar. Ayo lagi doanya, Allahumma inni shallaitu, terus hazihi sholata wa anta ta'lamu ma urid, Allahumma ba'as sawabaha ila qabri. Sebut namanya ya, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Pul. Hafal enggak? Coba sekali lagi, doa sesudah sholat hadiah. Allahumma inni shallaitu hazihi sholata wa anta ta'lamu ma urid, Allahumma ba'as sawabaha ila qabri Fulanah binti Fulan birahmatika ya arhamar rahimin. Pada rekam tuh ya, dan yang rekam tolong disebar ke grup ya. Hah? Ya, disebar. Ini penting saudara-saudara, penting. Jadi kalau setahun sekali keburu babak belur digebukin sama malaikat. Kalau cuma seminggu sekali juga kurang. Jadi ini kalau sholat hadiah kapan waktunya? Habis maghrib. Di mana? Di masjid boleh, di rumah boleh. Jadi kalau habis pulang sembahyang maghrib jangan langsung pada meran. Tahu meran? Ingat sama orang tua, kan ilmunya udah punya nih. Ingat sama nenek, ingat sama kakek, waktu hidupnya kita biaya dari nenek, kawin dari nenek, ya enggak? Kawin dari kakek biaya segala macam. Engkau sayang banget sama kita, imbal balik. Istilahnya kebaikan kita yang hidup, kirimkan sholat hadiah supaya mereka di alam kubur mendapatkan ampunan Allah Subhanahu, mendapatkan cahaya daripada cahaya yang dibawa oleh para malaikat. Amin ya Rabbal. Paham ya? Coba ulang nih sebelum saya pulang, ingat enggak? Salat sunat hadiah, usolli sunnatal hadiyati lillahi ta'ala Allah. Terus habis itu apa, baca apa? Lokbar kabira, terus baca apa? Satu kali alfa, satu kali alhaqumut takas, 11 kali qul huwallahu ahad. Sama rokat pertama dengan rokat kedua. Sholatnya hanya dibolehkan habis maghrib, bukan habis sisa. Apalagi habis johor, habis maghrib sisa aja nggak boleh. Habis maghrib. Sebab begini, huru hara yang paling mengerikan bagi ahli kubur, dia mati umpamanya hari Minggu, malam Senin kan malam pertama, itu yang paling mengerikan. Iya, kalau yang mati orang soleh, kalau yang mati orang salah, habis malaikat datang udah seseram-seramnya mukanya, seseram-seramnya suaranya, begitu mengerikan, sudah nelektik, dibentak, aduh luar biasa. Nanyanya juga kagak baik-baik sama orang yang salah mah. Kalau orang yang baik nanya marrabbuka, halus ngomongnya. Kalau sama orang yang salah, suaranya digelak, diseram-seramin. Udah kita di alam kubur baru tumben dibentak-bentak sama malaikat mungkar, malaikat. Jadi malaikat mungkar, malaikat nakir, Bapak Ibu saudara-saudara, dia tergantung yang mati. Kalau yang mati orang soleh, dia akan datang dengan wujud yang baik. Kalau yang mati orang salah, dia akan datang dengan wujud yang mengerikan, dengan suara yang menakutkan. Oleh karena itu, terus kita tahlil, terus kita kirimkan sholat hadiah kepada ahli kubur sebagai bukti tanda sayang kita. Sekarang apa manfaatnya bagi orang yang tiap malam melakukan sholat hadiah? Dia tidak akan dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Israel, sebelum diperlihatkan bahwa tempat dia kembalinya adalah surga. Tuh balasannya. Jadi orang yang setiap malam sembahyang sunat hadiah, Allah akan wafatkan dia husnul, dan akan diberikan kabar gembira sebelum ruhnya berpisah dengan jasadnya. Allah kasih gambaran tempat kembalinya adalah surga dengan segala keindahannya. Amin ya Rabbal. Plus dia dikasih umur panjang karena ahli kubur yang dia sembahyangkan tiap malam, tiap maghrib juga mendoakan dia. Kan kata malaikat begini, wahai Fulan bin Fulan, ini kiriman dari cucumu si Hadi bin Haji Salih. Si Hadi doain mengkongkongnya tuh, ya kan? Semua itu disebut namanya oleh malaikat. Ya Fulan bin Fulan, ini kiriman sholat hadiah dari anakmu, dari cucumu, dari keponakanmu, dari sahabatmu, dan dari orang-orang yang kamu cintai di dunia. Kemudian dia berdoa, ya Allah panjangin dia umurnya, dengan sebab dia saya mendapatkan tempat yang enak, kata ahli kubur. Demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara,
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa umur yang ada pada kita dikasih umur panjang. Sekarang kita udah berada di 1443 Hijri. Selamat tahun baru, tambah tahun tambah takwa, amin. Tambah tahun tambah rajin ibadah, tambah tahun tambah rajin ngaji, tambah tahun kita merasa kurang dengan amal kita, amin. Merasa kurang dengan ilmu kita. Kalau merasa kurang dengan amal ibadah, kita akan rajin ibadah. Kalau merasa kurang dengan ilmu, kita akan sungguh-sungguh belajar ngaji supaya jadi orang soleh. Demikian, mudah-mudahan almarhum Bapak Kamsil bin Tain Allah jadikan ahli surga. Begitu pula ahli kubur kita semua yang sudah pulang puluhan tahun di alam kubur senantiasa mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan atas kiriman doa daripada ahli keluarganya. Dan kita yang masih pada hidup, Allah selamatkan daripada wabah. Allah wafatkan kita nanti husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.